Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dengan kasih karunia, kemurahan anugerah-Mu sehingga kami boleh berada di tempat ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kasih kami. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera. Itu suksesi anak-anak keturunan Permesa tidak berhasil sekarang kata. Semua gagal, kurang terkonsolidasi nih. Ini anak-anak Permesa, cucu-cucu, anak cucu cece dari para pelaku sekarang tidak berhasil. Kita tanya, apa ngana preferensi? Ngana lihat dari sudut mana? Sadarkah hari ini bahwa ada dua anak Permesa yang hebat yang mengatur negara ini? Presiden Prabowo Subianto adalah anak dari seorang tokoh Permesa. Satunya siapa lagi? Ya Menhan Syafri Samsudin. BP Papa itu menandatangani penandatangan piagam Permesa nomor 48. Dia Menhan. Jadi jangan sabar bicara bahwa anak-anak Permesa yang tidak berhasil. Salah satu anak Permesa hari ini juga Gubernur Sulawesi Utara. Dalam pembicaraan langsung berdua, saya punya papa Permesa, betul Pak? Kalau papa bukan Permesa, bapaknya dari Maijen, tidak jadi Gubernur Sulawesi Utara. Bapak mesti bersyukur bahwa papa Permesa. Sama dengan sekarang ini orang lagi mengusahakan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo berdasarkan jasa-jasanya dia menjadi pahlawan nasional. Nah, dalam pertemuan ini juga salah satu butir poinnya adalah ke situ. Dukungan untuk Profesor Sumitro sebagai di proses nanti pahlawan nasional. Ada lagi kritik. Ini dunia ini kan soalnya nggak mau baputar, yang ada tuh kritik mengkritik. Nah cari muka. Karena Pak Prabowo Papa tuh Sumitro Joyo Hadikusumo, ini mau berusaha jadikan dia pahlawan nasional. Salah Anda. Yang betul begini. Pak Prabowo Subianto hari ini boleh jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 karena DP Papa tuh Sumitro. Kalau dia bukan anak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ya tidak mungkin Pak Prabowo hari ini jadi presiden. Jangan kasih bale-bale, tak bilang. Itu jadi semangat. Jangan kasih bale. Pak Prabowo boleh jadi presiden karena dia adalah anak dari seorang Raden Mas Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi jangan diputar-putar. Iya betul itu dia, boleh orang terima. Cuma ada masih satu hal yang di satu persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Profesor Sumitro. Apa dong itu dia? Dia bukan orang Minahasa. Dia cuma DP bini itu orang Languan, tapi dia sendiri bukan orang Minahasa. Kata siapa? Betul suatu dia. Jadi karena dia bukan orang Minahasa, tidak pantas proses pahlawan nasionalnya diperjuangkan dari tanah Minahasa, dari Sulawesi Utara. Salah sebenarnya kan? Kurang mengikuti perkembangan budaya orang Sulawesi Utara, orang Minahasa. Karena tahu pada tanggal 18 April tahun 18 Maret 1995 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, Profesor Sumitro oleh lembaga adat Minahasa yang dipimpin oleh Bupati ketika itu Pak Bung Galemboto sudah mengadugrahkan kepada Pak Sumitro Ama Wangko. Yang ada sebenarnya tidak perlu umpan Ama Wangko tahu Minahasa. Terjemahan bebasnya kurang lebih beliau itu diakui sebagai Bapak Agung orang Minahasa. Kita tanya balik,
untuk saya pribadi, Profesor Dr. Ratulangi itu di atas dari Pak Sumitro. Dia adalah tokoh Minahasa di atas segala-galanya. Tapi boleh nggak kita tanya, sudahkah Pak Dr. Ratulangi diberi gelar Amawangko? Ternyata belum. Nah, ini kelebihannya dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Apalagi DP persyaratan yang kurang untuk dia diperjuangkan dari tanah Minahasa untuk menjadi pahlawan nasional. Semua persyaratan sudah dia penuhi. Tidak usah lihat dia punya istri itu Ibu Dora Marisigar, dia juga sudah tokoh Minahasa. Nah, ini orang jujur. Jadi supaya pakai bahasa campur-campur, supaya orang jangan salah kaprah. Sangat wajar untuk orang memperjuangkan Pak Sumitro Joyo Hadikusumo menjadi pahlawan nasional, dan beliau sangat-sangat pantas untuk menerima gelar pahlawan nasional. Jelas-jelas. Jadi ini ada syarat proses itu sudah diatur oleh pemerintah. Ada yang memproses, ada satu badan yang namanya P2GD daerah dan PP2GN di pusat sana. Nah, orang ini sudah memenuhi untuk Pak Sumitro menjadi pahlawan nasional, harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan. Pertama, harus ada gedung yang sudah dinamakan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ada patung, baru ada nama jalan, dan ada seminar-seminar akademis untuk memperjelas peranan dan perjuangan beliau. Nah, dari beberapa persyaratan ini sebenarnya sudah terpenuhi. Untuk gedung, Majelis Keluarga Besar Permesta itu sudah bersama-sama kerjasama dengan Universitas Samratulangi. Jadi ada auditorium Unsrat yang cukup besar dengan daya tampung kurang lebih 6.000 orang, sudah diresmikan dinamakan Auditorium Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Patungnya juga sudah disiapkan. Tapi yang penting di sini itu seminar. Nah, Majelis Keluarga Besar Permesta dan Universitas Samratulangi sudah melakukan seminar nasional. Majelis Keluarga Besar Permesta sudah juga melakukan seminar nasional. Persyaratan seminar nasional minimal 1 kali, seminar lokal minimal 2 kali. Seminar nasional sudah 2 kali, dan seminar lokal baru 1 kali. Akan dibuatkan dari semua hasil seminar itu naskah akademis. Dari naskah akademis itu akan merupakan dokumen yang persyaratan dokumen untuk diberikan kepada PP2GED dalam proses ke pusat untuk Pak Sumitro bisa ditandatangani pengesahan pahlawan nasional oleh Presiden. Kurang lebih rupa itu. Kalau mau tambah itu panjang sedikit, masih mau dengar? Siap. Bagus, iya. Lebih mantap, kan? Ya. Jadi siap, ya. penjelasan. Iya. Karena ini juga ada kaitan dengan Permesa 2357. Ini punya kaitan yang sangat erat justru. Apa Permesa itu? Apa kaitan Permesa dengan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo? Bapak mau pakai 2357. Itu deklarasi piagam Permesa pada 2 Maret 57 di Makassar. Jadi sebenarnya sebelum 2 Maret, pada bulan Februari 57, 1 bulan sebelumnya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo datang di Kinilo, tugu dari rumah tempat beliau bertemu dengan tokoh-tokoh militer Teritorium 7. Belum boleh dibilang tokoh-tokoh Permesta, karena belum ada Permesta itu. Jadi tokoh-tokoh militer Teritorium 7, Pak Vincus Sumual, Pak Dolo Frunturambi, Pak D.Y. Somba, Pak Nun Panto, Pak Abe Mantiri, dorang semua bicara di Kinilo pada 57. Dalam pembicaraan inilah
Profesor Sumitro menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dituangkan di dalam Piagam Permesa 2 Maret 57 di Makassar. Itu. Jadi dari banyak sisi pandang orang boleh lihat. Jangan lupa, banyak orang yang bilang sejarah Permesa tidak jelas, Permesa itu pemberontak. Betul, karena dari tahun 61 selesai perdamaian itu sampai dengan tahun 65 yang berkuasa masih Bung Karno. Sejarah biasanya ditulis oleh penguasa berdasarkan berbagai kepentingan dan keinginan. Jadi kalau ada yang punya betul tentang sejarah Permesa, ya karena itu ditulis oleh penguasa. Notabene penguasa adalah Bung Karno. Nah, jadi ini keterkaitan Permesa dan Profesor Sumitro. Bapak ini 2357 ke depan memperjuangkan ideologi dari Profesor Sumitro. Nah, dari Profesor Sumitro punya gagasan yang dituangkan pada 2 Maret 57, Pak Sumitro dia berjuang. Dia cuma bukan seorang ahli, seorang teknokrat yang memperjuangkan konsepnya di belakang meja, tapi dia dengan gerakan, dia bergerak. Ya, dia bergerak bersama Permesa. Dia bergerak bersama partai PSI yang kemudian kita kenal keterkaitan Permesa dengan PRRI di Padang. Karena ketika itu Pak Sumitro adalah wakil ketua PSI, bukan tuh PSI sekarang, tuh PSI dulu yang Bung Karno ada bubarkan bersama dengan Partai Masyumi. Nah, itu mesti ingat dari sejarah. Jadi Pak Sumitro berjuang begitu. Karena Pak Sumitro sudah Pak Bung Karno ketika itu tidak sepaham dengan paham pandangan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Pak Sumitro mau kepada ekonomi pasar bebas dengan menuju pada industrialisasi, kurang lebih hampir sama dengan apa yang Deng Xiaoping ada di tahun 78 di Cina. Ada orang yang bilang, salah, ini nggak bisa bilang Deng Xiaoping tiru dari Pak Mitro. Betul, orang yang nggak bilang begitu. Cuma kalau Anda seorang akademisi, Anda lihat dulu dia punya inti materi. Apa itu teori benteng yang dikembangkan oleh Pak Sumitro pada tahun 95 saat beliau menjadi Menteri Perdagangan dan Keuangan pada Kabinet Safruddin Prawira Negara. Yang Bung Karno anti. Dia punya konsep benteng. Nah, konsep benteng ini dengan konsep yang diterapkan Deng Xiaoping pada tahun 78 mirip. DP persoalan secara akademis orang tinggal lihat siapa lebih dulu itu telur dan ayam. Ya kan? Pak Mitro tahun 53-55, 2 dekade kemudian nanti pada tahun 78 baru Deng Xiaoping backing. Nggak usah bilang Deng Xiaoping tiru Bapak Sumitro, mirip, tapi Deng Xiaoping backing ke belakang, Pak Mitro lebih dulu. Nah, Pak Mitro kemudian setelah Bung Karno lihat seperti itu, dia dibilang pemberontak. Lahirlah TAP, bukan TAP MPR, Kepres 58 ya, itu yang menyatakan Permesa ketika itu ya, Kepres 58 bahwa Permesa pemberontak. Sebenarnya Permesa dicap pemberontak karena mau tangkap Bapak Sumitro, tujuannya itu. Ini mesti paham. Dibilang, oh Pak Mitro Permesa pemberontak karena orang setahu bulan Februari Pak Sumitro datang di Cinilo untuk memberikan input tentang konsep pembangunan yang harus dikoreksi terhadap Bung Karno. Nah, belum cukup dibilang tujuannya bilang Permesa pemberontak pada awalnya untuk tangkap Pak Sumitro. Tapi ketika itu tidak bisa, maka dituduh lagi Sumitro itu koruptor. Dia korupsi, kata kong dia lari ke luar negeri. Aduh, mari orang berpikir dengan nalar positif secara politik praktis. Jangan cuma sabarang bicara. Ketika itu yang tadi sudah dibilang Pak Sumitro jadi Menteri Perdagangan dan Keuangan pada Kabinet Safruddin Prawira Negara.
Itu tahun 55. Tahun 55, sedangkan kabinet mau bangun satu jembatan yang boleh, nggak mampu. Kenapa? Karena nggak ada doi. Jadi kalau dituduh ketika itu Pak Sumitro korupsi, dia ambil idenya siapa dari mana? Sedangkan ketika itu generasi-generasi yang tua pasti ingat Soekarno impor bulgur makanan kuda dari Amerika untuk ganti beras kasih makan 4 orang. Kenapa? Karena nggak ada doi. Tapi di satu sisi dibilang Sumitro koruptor. Kasihan doi dari mana dia mau ambil? Dari hasil barter kopra yang dilakukan oleh Permesta sejak tahun 56 sampai tahun 58 yang DPDI ada disimpan di Bank Swiss. Kalau ini kita tahu, kita PKK yang bapak-bapak mungkin kenal, Bung Panto itu ketua YKN. Iya, itu Yayasan Kopra Minasa yang ditugaskan oleh Pak Venjo Sumoal untuk melakukan barter. Kita masih kecil, tapi kita ingat waktu itu ada Pak Worang, masih ada Pak Worang di sini. Ada kapal yang namanya Maumbama. Dia dicharter Permesta, angkat kopra dari Bitung, bawa ke Singapura, Hong Kong, dan dijual di sana. Kenapa kita sebut nama Pak Worang? Karena ketika itu ada salah paham antara Pak Worang dan Dolof Runturambi. Oto-oto yang mau menguat kopra di Bitung, Dolof Runturambi ada DP pasukan itu diturun-turun mengudar itu, apa namanya dulu pusat pendidik angkatan darat itu. Pengudir. Ditahan di situ oleh Pak Dolof Runturambi dan DP pasukan. Dodik. Pak Worang pikir yang DP pasukan. Perintah Dolof Runturambi kalau nggak Anda mau izin kan, tolong beki habis pokoknya. Akhirnya Pak Dolof Runturambi bantu. Sesudah itu justru Pak Worang pindah ke Lampung. Ini sejarah mesti dicocokkan dengan waktu. Nah, jadi dari hasil barter kopra tadi, doi disimpan di Bank Swiss. Ketika itu ada bapak-bapak boleh tanya kepada yang tua-tua, kapal ini ke Hong Kong dan Singapura Hong Kong, ya, dia bawa kopra. Pulangnya bawa apa? Tidak pernah bawa senjata. Dia pulang, dia bawa alat-alat pembangunan, stop walls, oto-oto Land Rover dengan melasmen dan aspal. Itu terus yang terjadi. Nah, Permesta tidak siap dengan perlengkapan persenjataan. Ini perlu generasi muda perlu tahu di cerita ini supaya paham. Kemudian dibilang Permesta pemberontak. Tidak, Permesta bukan pemberontak. Syukur puji Tuhan pada penulisan kembali sejarah yang sudah disahkan 10 buku pada bulan Desember 2005 yang lalu, di situ sudah disebutkan Permesta bukan pemberontak. Permesta itu adalah gerakan. Cuma ini gerakan Petrus dong ngasih titik-titik. Gerakan apa? Yang jelas Permesta bukan gerakan pengkhianatan G30S PKI. Itu fakta yang mesti dipegang. Permesta bukan gerakan pengkhianatan terhadap bangsa. Nah, jadi waktu itu Piagam 2 Maret tadi, apa namanya, deklarasi 2 Maret ini kan, coba baca baik-baik dan pelajari baik-baik. Apa sudah berisi? Isinya hanya semacam petisi politik untuk mengoreksi Bung Karno dan pemerintah di pusat bahwa kalian sudah salah, sudah melenceng dari konsep perjuangan kemerdekaan untuk menuju kepada Indonesia Raya. Jadi dari rangkaian fakta sejarah ini silakan kaji, Permesta pemberontak atau bukan? Permesta cuma mempertahankan diri. Nah, lanjut lagi kepada apa yang dibilang Profesor Sumitro Peperan yang akan dikembangkan
dan disosialisasikan oleh Permesa 2357. Sesudah itu baru Permesta Kasakusuk cari senjata. Sudah terjadi pergolakan. Tim uang hasil kopra di Bank Swiss cuma dipegang oleh 2 orang, Pak Venjo Sumual dan Nun Panto. Hal ini kita tahu, kita boleh bercerita dengan keyakinan penuh, karena ketika itu yang kawal Pak Sumitro di Taiwan di luar negeri waktu bawa senjata pulang balik, dan itu Catalina hitam besar, dicat hitam besar, tulisan di sayap Wolai Nun. Wolai itu kata sandi dari Pak Venjo Sumual, dan Nun itu adalah pengenalan daripada Nun Panto. Wolai Nun itu Catalina. Dia angkat persenjataan dari Taiwan, bawa di Danau Tondano dan bongkar di Tasuka. Yang kawal itu kita PKK Sumitro Weli, yang sampai hari ini oleh Pak Prabowo dipanggil-panggil Uncle Weli, karena dia yang jaga Pak Prabowo waktu kecil di luar negeri. Jadi kalau cerita ini kita dengar langsung dari dorang. Nah, jadi setelah itu Pak Mitro proaktif. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo pada 8 April 2026 yang lalu pada Pasca Nasional, papa saya tokoh Permesta. Saya bangga, saya dan kakak saya Prabowo Subianto bangga dengan ayah saya sebagai tokoh pejuang Permesta, pemimpin. Memang betul, kalau lihat dari rangkaian sejarah, memang Pak Mitro itu pemimpin Permesta. Nah, gitu. Barangkali masih banyak, nanti boleh orang lanjutkan dengan tanya jawab. Iya. Inilah tugas antara lain dari 2357 untuk mensosialisakan ini. Jadi sangat identik Permesta dengan Pak Sumitro. Nah, saat itu Pak Mitro kembangkan dia punya konsep pemikiran ekonomi era Pak Harto, maka kita kenal yang namanya trilogi pembangunan. Jabaran dari trilogi pembangunan banyak, termasuk antara lain itu pembentukan dari anggaran APBD APBN itu kan berawal dari pemikiran Pak Mitro juga. Nah, dari trilogi pembangunan itu dia datang pada saat ini yang orang kenal konsep-konsep Profesor Sumitro, konsep ekonomi yang pada awalnya diterapkan tahun 55 dengan teori benteng, ya, wujud mikro implementasi dari teori ekonomi Pak Mitro oleh Menteri Keuangan yang sekarang dia bilang pemikiran Pak Mitro itu adalah Sumitronomics. Nah, dari Sumitronomics Pak Prabowo ambil itu turun kepada Prabowonomics. Banyak yang bilang Prabowonomics ini adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Pak Prabowo bilang tidak. Kalau Prabowonomics dibilang ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila, maka saya plagiator. Sedangkan konsep ini adalah original. Karena apa? Pak Wijoyo Nitisastro sudah bicara tentang ekonomi kerakyatan. Profesor Emil Salim sudah menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Jadi yang orang perjuangkan adalah memperjuangkan eksistensi ideologi Pak Prabowo yang dikenal dengan Prabowonomics yang saat ini dijadikan landasan politik dan pembangunan ekonomi bangsa ke depan untuk menuju pada Indonesia Raya. Akhirnya begitu Jo, terima kasih. Ketua Umum Majelis Keluarga Besar Permesta. Ya, ini kita juga penerus-penerus yang ada berbangga. Sudah banyak mengetahui. Tadinya masih samar-samar, tapi dengan penjelasan ini luar biasa dahsyat, sehingga untuk
tinggal bagaimana kita dari hati nurani untuk menindaklanjuti. Kalau saya boleh pahami betul-betul memang bisa tercipta sebagai orang di Sulawesi Utara ini orang sama bersaudara, bahkan situ timo tuh, ya kan? Bahwa karena orang bersaudara, orang hidup untuk menghidupkan sesama orang supaya hidup. Tidak baku juga, tidak baku tekan kan? Nah ini bagian-bagian daripada kita karena situ timo tuh ini cuma ada di Sulawesi Utara. Nah ini yang orang juga bagian, karena itu perjuangan bagi saya, perjuangan seperti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita di dalam perjuangan permisah sendiri, kan? Karena saya baca sedikit bahwa permisah itu perjuangan sebesar, ya kan? Nah itulah, jadi betul-betul berjuang untuk supaya otonom, apalagi sekarang kan otonom daerah. Itu salah satu bagian perjuangan kan, untuk supaya jangan ada umpamanya sentralistik di sana. Nah ini bagian-bagian saya pahami, dan bagi kita semua untuk bisa meneruskan, ya kita sudah masuk di sekarang sudah dideklarasikan bahwa 2357 sudah saat tadinya cuma 57 tapi sekarang 2357. Jadi tanggal 2 bulan 3 bulan Maret tahun 57. Ya, bela negara. Nah, bela negara artinya itu bukan seperti itu. Kata-kata tadi bukan mengangkat senjata, tapi orang bela negara untuk rakyat. Negara ada itu karena rakyat, ya kan? Jadi orang bilang bagaimana perjuangan terutama itu ekonomi, perekonomian. Seperti sudah dijelaskan oleh Ketua Umum bahwa di sana masih ada kasihan di tanpa-tanpa yang masih lalu kita masih ada dengar dibilang bulgur, ya kan? Bulgur itu tadi juga tuh sempat apa cerita tadi dia sebelumnya itu tentang bulgur itu. Ya itu kenyataan yang ada kan era itu tahun 60-an. Komando Pimpinan Pusat Permesta 2357 Bela Negara Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Saroso 1, Kecamatan Armadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nomor telepon 0895 3237 80081. Surat pernyataan dukungan Pasukan Permesta 2357 Bela Negara Provinsi Sulawesi Utara dan 7 provinsi tergabung. Nomor 72001 garing PP 57/BN garing 6 Romawi 2026. Pernyataan dukungan kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pengurus, anggota, dan simpatisan pasukan Permesta 2357 Bela Negara Provinsi Sulawesi Utara bersama 7 provinsi yang tergabung dalam organisasi pasukan Permesta 2357 Bela Negara dengan ini menyatakan: 1. Bahwa Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo merupakan salah satu tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa pemikiran, dedikasi, integritas, serta pengabdian beliau kepada bangsa dan negara telah menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. 3. Bahwa jasa-jasa Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo telah memberikan dampak nyata terhadap perkembangan ekonomi nasional serta penguatan fondasi pembangunan Indonesia. 4. Oleh karena itu, kami pasukan Permesta 2357 Bela Negara Provinsi Sulawesi Utara bersama 7 provinsi yang tergabung dalam organisasi pasukan Permesta 2357 Bela Negara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral menyatakan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia. 5. Dukungan ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa, pengabdian, dan kontribusi beliau kepada bangsa dan negara yang dinilai layak untuk dikenang serta dijadikan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.
Pasukan Permesta 2357 bela negara Provinsi Sulawesi Utara dan 7 provinsi tergabung. Ketua dari Panglima Keterusan Febri Ngandung, Sarjana Ekonomi. Sekretaris Jenderal Dr. Agustinus Walensendo, Sarjana Ekonomi National Science. Armadili 2 Juni 2026. Mereka, 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 mereka. Demikian pembacaan surat pernyataan dukungan pasukan Permesta 2357 bela negara. Tuhan memberkati kita semua. Pakat Tuhan, pakai evidence, kita umbaya.